Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang solih dan solihah. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Baik anak-anak, silakan membuka halaman 28. Yang pertama, ada muatan PPKN. Kita baca teks bacaan berikut ini. Arti dari bagian burung Garuda. Anak-anak boleh sambil menggarisbawahi ya. Lambang negara burung Garuda berwarna kuning emas dengan kepala menoleh ke kanan. Burung Garuda dengan sayap yang mengembang, siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bulu pada sayap berjumlah 17, bulu pada ekor berjumlah 8, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, dan bulu pada leher berjumlah 45. Nah, anak-anak harus dihafalkan ya ini ya, mengingat-ingat kembali jumlah bulu pada badan burung Garuda ya. Dan melambangkan apa dari jumlah bulu tersebut ya. Sekarang halaman 29. Isilah titik-titik berikut dengan kata yang tepat. Nomor 1, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, bulu sayap burung Garuda berjumlah 17. Nomor 3, jumlah sayap pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan. Ya, jumlah sayap pada ekor tadi ada bulu pada ekor ada 8 ya. 8 itu melambangkan bulan Agustus. Kemudian nomor 4, tahun kemerdekaan dilambangkan pada jumlah bulu pada, nah ini yang 19 yaitu pangkal ekor dan 45 itu pada leher ya. Jadi yang melambangkan tahun kemerdekaan 1945 adalah pada bulu pada pangkal ekor dan leher. Nomor 5, burung Garuda mencengkram pita bertuliskan semboyan bangsa Indonesia. Apa anak-anak semboyan bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekarang bawahnya bacalah teks berikut kemudian ditulis jawabannya. Edo meminjam buku cerita kepada Riko. Setelah dikembalikan, ternyata 3 lembar bagian tengah buku telah hilang. Saat Riko menanyakan hal itu, Edo tidak mau mengakui kesalahannya. Edo malah menuduh Riko yang merobek bukunya sendiri. Mereka pun akhirnya bertengkar. Apa yang sebaiknya Edo dan Riko lakukan? Nah, sebaiknya Edo dan Riko berdamai ya, tidak kemudian bertengkar ya. Dan Edo harus mengakui kesalahannya. Kemudian meminta maaf kepada Riko. Nah, sekarang berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan
kalian sendiri, dengan sikapmu sendiri, ya. Nomor 1, kemenangan merupakan hasil dari kerja keras. Jika aku menjadi yang terbaik dalam persaingan, maka aku akan. Nah, seharusnya kalian menjawabnya yang ini. Tetap menghormati peserta yang lain. Nomor 2, seorang teman merasa bersedih karena tidak dapat memenangkan pertandingan. Sikap terbaikku adalah, ini jawabannya, menghiburnya dan memberi semangat untuk berusaha lebih baik lagi. Nomor 3, dalam perlombaan aku ingin sekali menjadi pemenang. Sikap yang akan aku lakukan adalah, nah seharusnya yang ini ya, berusaha sekuat tenaga menjadi yang terbaik. Nomor 4, aku tidak curang, tetapi teman menuduhku curang saat bermain. Sikap yang akan aku lakukan adalah, yang ini, bertanya padanya dengan baik-baik mengapa ia menuduhku. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 30. Muatan bahasa Indonesia. Ada sebuah bacaan tentang alat kelengkapan pramuka. Sebenarnya ini sama ya anak-anak ya dengan HW. Alat kelengkapan yang dibutuhkan oleh HW saat kegiatan berkemah juga seperti ini, ya. Pramuka atau HW sering melakukan kegiatan berkemah. Oleh karena itu, anggota pramuka dan HW memerlukan tongkat dan tali. Tongkat dan tali berfungsi untuk mendirikan tenda. Selain itu, selain untuk mendirikan kemah, tongkat dan tali dapat digunakan untuk tiang bendera, tandu orang sakit, bahkan alat untuk pertahanan diri. Supaya dapat menggunakannya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam membuat simpul tali. Selain tongkat dan tali, anggota pramuka atau HW juga memerlukan bendera semafor, ya, semafor. Bendera semafor digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang betul tulisannya yang ini anak-anak ya, semafor. Nah, jadi sama ya anak-anak ya, untuk pramuka ataupun untuk HW, alat kelengkapan yang dibutuhkan untuk mendirikan tenda seperti ini. Ada tongkat, kemudian ada tali, kemudian ada juga ini pasak ya untuk mendirikan tenda. Oke, sekarang halaman 31. Tulislah paragraf yang berisi informasi sesuai gambar. Anak-anak lihat ini ya. Kalian boleh membuat kalimatnya bebas. Tidak harus sama dengan Bu Ranum, ini hanya contoh. Kalian boleh membuat sendiri kalimat sesuai dengan gambar. Nah, ini yang Bu Ranum buat seperti ini. Anak-anak SD Merah Putih. Ya, ini misalnya nama SD-nya SD Merah Putih. Kalian boleh mengganti dengan nama SD yang lain, ya. Anak-anak SD Merah Putih sedang berlatih pramuka. Mereka berlatih dengan senang hati. Mereka berjalan di sepanjang jalan desa. Nah, ada kegiatan dalam pramuka atau HW, berjalan-jalan, menyusuri desa ya misalnya, atau menyusuri sungai, gitu ada ya. Sekarang kita ke muatan matematika. Perhatikan di sini sudut pada lambang siaga mula. Kalau pada pramuka ada lambang siaga yang berbentuk seperti ini. Ini lambangnya berbeda dengan HW ya. Nanti kalau anak-anak sudah masuk akan Bu Ranum ajari lambang-lambang pada HW. Nah, ini lambang siaga ini berbentuk apa anak-anak? Masih ingat namanya apa bentuk ini? Ya, jajar genjang. Perhatikan. Kalau bentuk seperti ini, masih ingat ya anak-anak ya, ini namanya sudut siku-siku. Ya. Kalau
gambar yang ini. Di bagian atas ini dan bagian sini karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat, ya, kurang dari yang siku-siku ini, maka ini disebut sudut lancip. Ya, ini 1, 2. Kemudian yang ini, yang sebelah sini, ini karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat atau lebih dari sudut siku-siku, maka disebut sudut tumpul. Maka dalam satu bangun jajar ginjang ini mempunyai dua sudut lancip, yang ini dan yang ini, dan dua sudut tumpul, yaitu ini dan ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Sekarang halaman 32. Pasangkan jenis sudut berikut. Ini kalian boleh memberi garis. Nama sudut dengan gambarnya ini boleh dihubungkan menggunakan garis. Ini supaya lebih mudah Bu Ranum, supaya lebih jelas, maka Bu Ranum beri abjad seperti ini ya. A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan. Yang pertama sudut lancip. Mana yang merupakan sudut lancip? Yang merupakan sudut lancip adalah yang ini, yang F. Boleh kalian hubungkan dengan garis ini dengan sudut lancip ya. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Yaitu yang ini A, kemudian yang ini B, kemudian yang ini D, dan yang ini E. A, B, D, E. Boleh juga kalian langsung menggarisnya, memberi tanda garis, menghubungkan dengan garis ya. Oke, sekarang sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah yang C, ini. Oke, kita sekarang ke bagian bawah ya. Isilah banyaknya sesuai gambar berikut. Nah, maksudnya banyaknya sudut ya. Kita hitung mulai dari yang pertama, ini namanya bangun apa anak-anak? Ya, segitiga ya. Sudut siku-sikunya ada berapa? Nah, namanya sudut siku-siku. Yang ini anak-anak. Ini ada 1. Kemudian sudut lancipnya ada berapa? Ini ya, 1, 2. Sudut lancipnya ada 2. Sudut tumpul ada tidak? Tidak ada ya, berarti kita biarkan, kita kosongi. Kemudian ini anak-anak namanya adalah persegi panjang. Sudut siku-siku ada berapa? Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sudut lancip tidak ada. Sudut tumpul juga tidak ada. Sekarang ini adalah bangun segi berapa anak-anak? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti segi 6. Sudut siku-siku ada tidak? Tidak ada. Sudut lancip juga tidak ada. Sudut tumpul ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sekarang ini nama bangunnya adalah trapesium. Sudut siku-siku yang mana anak-anak? Ya, ini dan ini. Ya, sudut siku-sikunya 2. Sudut lancipnya yang mana? Yang ini. Hanya ada 1. Dan sudut tumpulnya yang mana? Yang ini. Juga ada 1. Silakan ya anak-anak mengerjakan ini, meniru dari Bu Ranum ini di buku cetak kalian masing-masing ya. Kemudian untuk tugas hari ini, anak-anak silakan mengerjakan evaluasi subtema 1 halaman 34 sampai dengan 39. Seperti biasa anak-anak ya, hanya muatan PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. PJUK-nya tidak usah. Kemudian yang dikerjakan di setiap muatan itu hanya A, B, C. Ya, yang D dan E tidak usah dikerjakan, nggak apa-apa ya. Nanti akan dikoreksi saat
anak-anak sudah masuk kembali ya hari Senin. Insya Allah kita akan mengoreksi dan membahas bersama-sama di kelas. Bu Ranum harapkan saat besok mengoreksi semua anak sudah mengerjakan ya. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, hafalkan surat Al-Ghasyiyah. Jangan lupa juga untuk sholat fardu, sholat duha, dan berpuasa. Semoga puasanya lancar hari ini anak-anak. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.